arus untuk mengembalikan keluhuran berpolitik, dan ini yang sedang kita perjuangkan bersama. Jadi kalau ditanya mengapa hal-hal tadi di garis bawahi, karena memang itulah masalah utama kita. Masalah utama kita adalah kita baik secara ekonomi tumbuh, infrastrukturnya baik, tumbuh juga berkembang dengan baik, tapi dari sisi soft dari pengelolaan negara ini, kalau dalam Indonesia Raya maka ada bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Maka bangunlah jiwanya itu mengalami ketinggalan. Dibuktikan dengan hukum yang centang perenang, kita menyadari semua itu, korupsi yang merajalela, dan kemudian tadi praktek-praktek mafia yang disebut masih ada di mana-mana. Jadi sangat wajar kalau kemudian beliau menekankan pentingnya kita mengembalikan arah bernegara dengan cara meluruskan kembali jalannya, jalan untuk meraih cita-cita kemerdekaan. Baik, kalau praktik mafia di negeri ini kan sudah jadi cerita klasik ya Mas Dirman, yang selalu ada di era kepemimpinan siapapun. Memangnya apa yang bisa ditawarkan Pak Anies untuk menumpas praktik mafia di segala sektor? Saya kira beliau memberi satu entry point yang sangat tepat, yaitu apabila pemilu ini berhasil meletakkan atau menginstall kepemimpinan baru yang kredibel, yang berintegritas, yang kompeten, kemudian diikuti dengan orang-orang yang juga punya integritas, line up dalam satu tim pemerintahan, maka orang-orang terbaik itu, dan saya yakin kita punya sejumlah orang-orang yang disebut sebagai orang berintegritas, orang yang punya kompetensi, itu akan menjadi jalan bagi penataan semua hal, termasuk dalam penanganan mafia. Saya sudah membuktikan sendiri ketika saya di pemerintahan dalam waktu sangat singkat, hal-hal yang menjadi penyakit akut dari sektor migas dengan cepat bisa diselesaikan. Itu kuncinya satu saja, kepemimpinan. Apalagi kalau kepemimpinan nasionalnya itu berpihak pada penegakan hukum, berpihak pada pemberantasan mafia, berpihak pada penghapusan konflik of interest antara pejabat dengan pengusaha. Hal-hal ini sangat mudah dilakukan apabila lokomotifnya benar-benar memberi teladan, benar-benar memberi satu contoh akan praktek-praktek tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi kata kuncinya adalah mencari manusia terbaik, dan kita yakin Indonesia memiliki begitu banyak orang-orang terbaik yang bisa kita undang untuk bergabung dalam pemerintahan ke depan. Oke, soal hukum yang tidak boleh tajam ke lawan tapi juga ke kawan. Ini juga praktik yang lumrah terjadi tergantung siapa yang berkuasa. Apakah Pak Anies bisa menjamin nanti tidak akan terjadi di kepemimpinannya praktik yang seperti ini? Saya harus mengatakan tiap orang punya subjektivitas, bisa dipahami, tetapi semua saya kira merasakan bahwa periode ini periode yang sangat parah, periode yang sangat akut, di mana kekuasaan betul-betul digunakan dengan eksesif untuk kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan pribadi keluarga. Jadi tetapi orang-orang yang punya pendidikan baik, dan itu sudah terbukti dari zaman Bung Karno, Habibie, Pak Harto, Pak SBY, ketika negara dipimpin oleh sekelompok orang yang punya pendidikan cukup baik, dan itu artinya punya moralitas, punya pengetahuan yang luas, punya visi yang besar, maka hal subjektivitas itu bisa diminimalkan. Sekarang ini kita merasakan satu suasana di mana subjektivitas begitu tinggi, bahkan tadi dikatakan jangankan soal hukum, soal bisnis pun kalau tidak dekatkan kekuasaan itu seperti ingin diabaikan saja. Bahkan kita juga membaca di media orang-orang yang secara politik berbeda, bukan saja hukumnya diganggu, tapi juga bisnisnya yang merupakan hak dari warga negara diganggu juga. Ini praktek yang sangat memprihatinkan, dan karena itu Pak Anies dengan gamblang menguraikan ini adalah agenda yang harus kita kemukakan untuk ditawarkan pada publik. Oke, Mas Dirman dan juga Pak Anies sama-sama pernah berada dalam pemerintahan. Menurut Anda apa yang membuat soal bagaimana kekuasaan itu bisa mengatur, bisa memilih yang mana yang mau ditindak, yang mana yang tidak? Apa yang bisa membuat itu terjadi saat ini, Mas Dirman? Ada pepatah mengatakan kita adalah siapa di sekitar kita. Jadi cara kita bertindak itu tergantung pada orang-orang sekitar kita siapa. Jadi keadaan seperti ini tuh mengemuka karena orang-orang sekitar kekuasaan di tengah
di dalam core kekuasaan itu kebetulan orang-orang yang tidak bisa dikatakan bersih dari kepentingan-kepentingan subjektifnya. Gitu. Kita membaca ada regulasi yang menguntungkan yang membuat regulasi, misalnya dalam soal subsidi mobil listrik gitu ya. Kemudian kita juga membaca ada orang-orang yang bermain di tambang batu bara, sekaligus dia juga melakukan regulasi atas batu bara. Jadi orang-orang seperti ini adalah menurut saya racun atau toksit dari kekuasaan. Kekuasaan yang semula murni semata-mata dipakai untuk melayani rakyat kemudian dipakai untuk menguntungkan diri sendiri. Yang ini harus menjadi perhatian kita semua karena itu dikatakan oleh Pak Anies bahwa apabila kita tidak hati-hati, hal seperti ini bisa menjatuhkan seluruh negeri karena kita masuk dalam jebakan yang disebut sebagai institusi ekstraktif atau institusi yang memeras, yang meminggirkan hak-hak warga. Dan ini bisa muncul karena memang kekuasaan formalnya tidak diimbangi dengan etik, tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup, tidak diimbangi dengan visi yang besar, tidak diimbangi dengan pemahaman dulu sejarahnya seperti apa. Nah, kita berharap bahwa pemilu 2024 itu bisa melahirkan kepemimpinan baru yang tidak saja paham sejarah, tapi juga paham tentang dunia sedang bergerak kemana dan akhirnya paham tentang bagaimana negara ini dibawa ke depan. Dan itu hanya ada apabila pemimpinnya memiliki pengetahuan yang cukup, memiliki etika yang baik, memiliki visi yang cukup besar. Apabila kita terus dikungkung oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek atau kepentingan pribadi, konflik of interest, maka yang terjadi adalah seperti yang sekarang sedang kita saksikan bersama-sama. Oke, Mas Dirman, Pak Anies kan pada kesempatan ini lagi-lagi menyinggung soal tidak boleh ada intervensi negara untuk mengatur siapa yang boleh dan tidak boleh maju dalam pemilu. Kita simak dulu pernyataan selengkapnya dari Anies Baswedan. Hari ini sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertekan. Dulu negara mengatur siapa saja, siapa boleh maju ke caleg, siapa boleh maju ke pilpres, siapa boleh maju wali kota, bupati, semua diatur. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju. Karena itu bukan diatur oleh pemerintah, itu diatur oleh partai-partai politik atas aspirasi rakyat. Bila rakyat menginginkan si A menjadi calon, izinkan negara ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperjuangkannya. Bukan malah negara menghentikan, bukan malah negara melarang. Bahwa negara menjamin kemerdekaan. Dan itu yang harus sekarang kita perjuangkan. Jadi kita yang berada di sini adalah kita yang punya aspirasi dan kita menuntut agar ada kesetaraan kesempatan bagi siapapun di Republik ini. Dan ini juga artinya kepastian kepada mereka yang berusaha. Bayangkan, bila kita tidak memberikan kesetaraan itu, mereka yang di dunia usaha pun mengalami kekhawatiran, mengalami serba ketidakpastian. Ketika sebuah pemerintahan bertugas, dia harus memberikan kesetaraan kepada semua pelaku usaha. Jangan sampai pelaku usaha yang dianggap teman diberi fasilitas, pelaku usaha yang bukan teman tidak diberikan fasilitas. Ada kebebasan yang tertekan, pemerintah tidak boleh mengatur siapa yang boleh dan tidak boleh maju. Mengapa Pak Anies mengulang kembali narasi ini, Mas Dirman? Saya mungkin agak ingin terbuka sedikit ya, Sylvia ya. Yang mendatangi Pak Surya Paloh, yang mendatangi pimpinan partai-partai penyokong atau pengusung, yang mendatangi kami-kami ini, antara lain adalah para petinggi partai, petinggi negara, sebagiannya menteri, yang mengatakan bahwa mengapa ada usaha untuk memecah belah koalisi ini. Karena pemegang kekuasaan tertinggi tidak menghendaki Anies Baswedan maju sebagai calon presiden. Ini sesuatu pola pikir yang sangat sesat menurut saya gitu ya. Dan memang harus dihadapi, bukan karena kita mau melawan, tidak. Tapi karena itu adalah hak konstitusional yang melekat pada setiap orang gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan Anies tidak boleh maju, Anies dilarang, Anies tidak dikendaki,
itu pola pikir yang sama sekali tidak benar secara moral, secara konstitusional maupun secara politik, karena setiap orang punya hak untuk diajukan dan memajukan diri. Jadi karena itu kemudian saya kira ini moral call kepada seluruh publik, seluruh relawan, seluruh rakyat Indonesia. Ada masalah besar yang meliputi politik kita gitu. Kalau kita ingat dulu kan caranya menghalangi itu bermacam-macam gitu ya. Bahkan dimulai dari mau presiden 3 periode, mau perpanjangan presiden, menunda pilkada, mau mentersangkakan Anies Baswedan, terus menerus dilakukan seperti itu, dan jelas sekali makin kesini makin ceto istilah orang Jawa itu, bahwa memang itu dilakukan semua karena yang pemegang kekuasaan tertinggi tidak menghendaki orang seperti Anies Baswedan maju. Nah, ini menjadi pertanyaan besar, mengapa harus ada sikap seperti itu? Karena itu tadi saya kira kesempatan baik bertemu dengan para relawan untuk mengemukakan itu sebagai pesan moral, bahwa kita harus meluruskan jalannya kehidupan bernegara, supaya tidak ada orang yang merasa boleh menghalangi atau merasa bisa menghalangi, atau tidak orang yang dihalangi. Dan saya kira Pak Anies sudah menyampaikan itu dengan gamblang. Tinggal giliran kita masyarakat untuk mendukung supaya agenda-agenda memberikan kebebasan kepada seluruh warga itu bisa terjaga dan ditunaikan. Oke, Mas Dirman, ada dua hal yang ingin saya tanyakan dari jawaban Anda barusan. Yang pertama, berarti apakah Anda ingin mengatakan upaya untuk menjegal Anies selama ini bukan hanya sekedar narasi, bukan hanya sekedar tuduhan, tapi memang nyata terjadi karena ada petinggi-petinggi atau orang dalam pemerintahan yang mendatangi tim atau koalisi Anies secara langsung? Saya menjadi saksi, saya mengalami dan saya mendengar cerita itu. Bahkan sampai ini ada seorang menteri yang terus-menerus melakukan kampanye bahwa Anies tidak akan bisa maju karena dia akan kena perkara hukum, dan karena itu dia bersiap untuk menjadi penggantinya Anies, sedang mendekati terus-menerus satu partai politik. Ada partai politik yang mendekati partai politik lainnya dalam koalisi untuk terus-menerus mengatakan bahwa bapaknya tidak mengenagi, karena itu mari kita bersama-sama. Ini terus-menerus digaungkan secara terus terang melalui pertemuan-pertemuan tertutup, dan ini sudah waktunya masyarakat tahu bahwa keadaannya begini buruk. Karena itu mari kita lakukan satu konsolidasi untuk menghadapi ketidakbenaran ini. Dan saya kira masyarakat pada waktunya akan ikut bangun juga untuk meluruskan jalannya politik kenegaraan. Mas Dirman, secara spesifik yang dimintakan itu apa? Anies diminta mundur dari pencapresannya? Tentu saja tidak bisa meminta Anies mundur, tapi partai tertentu diminta tidak bergabung atau diminta untuk mundur dari koalisi, atau bahkan Pak Surya Paloh kurang lebih dikasih pesan untuk merubah pikiran supaya tidak lagi mencalonkan Anies. Begitupun dua partai yang lain dengan pendekatan yang berbeda-beda, seperti kita juga tahu di media, itu bahasanya bahasa untuk menempuh jalan lain, tidak lagi meneruskan untuk mendukung Anies Baswedan. Tapi yang saya syukuri adalah dalam serangan yang begitu gencar, dalam iming-iming yang begitu besar, dalam tekanan yang begitu besar itu, ketiga partai politik bukannya malah surut tapi malah makin kokoh. Dan itu juga akan terus diperkokoh karena gerakan relawan di lapangan itu makin hari makin solid, makin kompak. Dan insya Allah acara tadi siang adalah satu titik, satu milestone penting bagaimana mengkonsolidasikan kekuatan relawan yang pada waktunya akan digabungkan dengan kekuatan partai-partai. Mas Dirman, saya kira tadi juga ada satu deklarasi yang sangat menarik, yaitu relawan dengan lantang mengemukakan dukungannya kepada seluruh partai pendukung dan partai pengusung, yang itu merupakan satu bentuk dari sinergi antara relawan non partai dengan partai politik yang akan mendukung dan mengusung dari proses ini. Mas Dirman, jadi apa sih sebetulnya alasan utama Anies ini begitu tidak diinginkan untuk menjadi capres? Saya menghadapi pertanyaan dari tahun lalu, Mbak Sylvia, berkunjung ke berbagai media, diskusi, dialog dengan berbagai pihak, selalu pertanyaannya ini sebabnya apa? Dan saya kembalikan pada yang bertanya. Saya juga tidak ngerti kenapa begitu besar niat dan langkah-langkah untuk menghalangi Pak Anies untuk maju dan berkontestasi. Padahal sebetulnya
ini kan peristiwa biasa, peristiwa 5 tahunan yang terbuka bagi setiap orang. Jadi memang menjadi PR bagi kita semua. Kenapa begitu besar niat usaha untuk menghalangi Anies maju sebagai calon presiden? Saya tidak punya jawaban yang pasti, tapi apa namanya, kita lemparkan kembali pada yang bertanya kenapa begitu gitu. Dan saya kira ini menjadi PR kita semua, bahwa niat atau usaha-usaha menghalangi itu sebenarnya tidak punya alasan, dan karena itu mari kita lanjutkan perjuangan ini, perjuangan politik yang tadi ingin mengembalikan, meluruskan jalan untuk mencapai keadilan sosial gitu. Baik, kalau begitu. Mas Sudirman Said, terima kasih atas waktu Anda sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Saya menyaksikan dari dekat dan saya bangga. Saya bangga memiliki abang seperti Bang Surya Paloh ini. Teguh dalam sikap. Keputusan-keputusan dengan keyakinan